Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, untuk materi video kita hari ini, saya akan meneruskan materi tentang jenis-jenis alat pengering. Minggu lalu udah sedikit tentang teorinya ya, tentang prinsipnya, cara kerjanya, dan beberapa contoh alatnya. Ya, ini lebih ke jenis-jenis alat pengeringnya yang biasa dipakai di industri. Oke, saya mulai dari kabinet dryer. Kabinet ini kan kalau di bahasa Indonesia kan ya itu intinya seperti lemari gitu ya. Ya makanya dia di sini tulisnya terdiri dari almari atau kabinet-kabinet kecil, alat pemanas dan rigen pengering. Rigen itu semacam tray gitu ya, tray, nampan gitu. Nampan tipis ya, bahan ditempatkan pada rigen-rigen tipis. Jadi tray atau nampannya itu tuh kering gitu, panas gitu. Nanti jadi yang bahannya mau dikeringkan ditaruh di rigennya ini. Terdapat fan ini maksudnya fan ya, kipas, kipas. Terdapat kipas untuk mengembuskan udara. Ya nanti ada ini kan alat pemanasnya yang mengeluarkan uap panas. Nah, uap panasnya ini akan kontak dengan bahan sehingga uap air dari bahan itu keluar melalui ventilasi gitu. Untuk kabinet dryer ini masih sistem batch dan termasuk alat sederhana. Jadi maksudnya sistem batch itu ya kita sendiri yang mengontrol masukinya kapan, nanti kira-kira keluarnya kapan, kayak gitu ya. Tidak automatic gitu intinya. Ya, alat sederhana. Jadi termasuk alat yang sederhana, tinggal kita masukin bahan, kira-kira berapa jam, misal 2 jam, nanti kita harus keluarin lagi gitu teman-teman ya. Ya biasanya kalau sistem batch ini alat sederhana juga biasanya panasnya ini pengontrolannya masih tidak begitu variatif. Misal mungkin suhunya cuma antara 100 derajat atau 120 derajat, udah pilihannya antara itu. Itu pun kadang ada kabinet dryer yang misal suhunya pokoknya cuma 100 derajat Celcius gitu. Jadi nggak bisa disetting. Ya, biasa digunakan untuk uji coba produk sebelum scale up. Jadi memang ini biasanya skala UKM atau skala rumahan gitu ya. Biasanya pakai kabinet dryer dulu untuk uji coba. Nanti kalau udah perusahaan besar, ya otomatis biasanya tidak lagi menggunakan kabinet dryer gitu. Yang produk yang dikeringkan bisa umbi, bisa buah, bisa sayur gitu ya. Kekurangannya ya karena in sistem batch ya sederhana, suhunya tidak bisa diatur ya otomatis mungkin akan banyak kehilangan nutrisi atau zat gizi dari si bahan yang kita mau keringkan. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Makanya tadi kabinet or tray dryer, jadi saya bilang semacam nampan gitu ya bahasa Indonesianya gampangannya. Ini tray-traynya ini nantinya. Ini kan ada blower atau fan-nya di sini, kipasnya di sini yang mengembuskan udara panas. Nanti sambil bahannya ditaruh di atas sini, suhunya berapa gitu ya, otomatis uap uap airnya dari bahan gitu ya keluar gitu. Nah, selanjutnya tunnel dryer. Tunnel ini kan kalau bahasa Indonesianya itu terowongan gitu ya gampangannya ya. Jadi seperti kabinet drying atau kabinet dryer, tetapi sifatnya tuh sudah bersifat kontinu gitu ya. Jadi sudah semi otomatis bentuknya. Bentuknya seperti terowongan gitu ya, terowongan panjang 4 persegi panjang ya. Pengeringan dalam satu tunnel di mana produk yang dikeringkan dilewatkan udara pemanas. Jadi kan bayangkan kalau mobil melewati terowongan gitu ya, misalkan mobil yang kita laju itu, mobil kita di dalam mobil ya misalnya, kita itu sebagai bahan yang mau dikeringkan, misal gitu. Selama kita melewati terowongannya, selama kita melewati terowongan itu, nanti dari terowongan itu keluar uap panas yang akan membuat kita sebagai bahan itu nanti mengering gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi bahannya itu berjalan gitu di dalam si tunnel atau terowongan ini. Nah, ini bahan dimasukkan ke dalam baki dalam kereta yang bergerak. Pengeringan bersifat cepat, seragam, tanpa menyebabkan kerusakan bahan. Bisa digunakan skala besar. Ini jadi yang saya bilang ya, kenapa tidak menyebabkan kerusakan bahan, karena prosesnya cepat gitu. Jadi relatif gizi yang hilang itu lebih sedikit gitu. Karena ya bayangin ya terowongan kan mungkin panjangnya cuma berapa gitu ya. Dan bahannya dan panasnya bisa disetting gitu. Makanya ini sifatnya tadi continue gitu ya.
di bahan masuk dengan panas berapa bisa diatur, kemudian berapa lama, misal panjangnya cuma sekitar 3 meter gitu alatnya ya, si tunnelnya itu dilewatkan, udah nanti keluar-keluar dia sudah tidak lagi kena panas yang terus-menerus gitu, jadinya kerusakannya bisa lebih sedikit gitu. Sedangkan kalau tadi yang cabinet drying kan suhunya mungkin cuma 80, cuma 90, 70, ya kita nggak bisa ngira-ngira gitu ya, nggak bisa otomatis gitu, karena harus ngecek sendiri, ya kadang akhirnya terlalu kering, atau ya seperti itulah, jadinya susah dikontrolnya. Ya, produknya misal sayatan, irisan, butiran dalam arti sama, bisa umbi, bisa sayur, cuman lebih tipis atau dibikin butiran, dibikin irisan lebih bagus gitu. Karena bisa keringnya lebih optimal, kemudian juga kerusakan gizinya sedikit gitu. Ya ini ya 4 tipe, kalau yang tadi tunnel drying itu ada yang aliran paralel, berlawanan, kombinasi, dan tegak lurus. Ini maksudnya aliran dari si ini ya, uap panasnya gitu. Yang paralel itu intinya misal ya, sebenarnya ada gambarnya. Ya, ini gambarnya. Intinya misal ya, ini bahannya dari sini kan, bahannya dari sini, nanti ini di dalamnya ya, ini dalamnya, ini atasnya doang. Jadi nanti misal bahannya taruh di sini, ya bahan masuk, jalan ke sana sambil diberi uap panas supaya kering gitu kan. Ya, kalau paralel itu aliran udara panasnya, uap panasnya itu searah dengan bahan masuk. Jadi misalnya lihat kursor saya ya, ini di sini, bahan masuk, jalan ke sini gitu ya. Nah ini berarti udaranya juga sama arahnya ke sini. Ini kipas angin dari sini nih memberi, ya ini dari atas ke sini, searah gitu ya. Itu kalau paralel. Terus kalau berlawanan itu ya berarti masuknya dari sini, tapi datangnya uap itu dari sini uap panasnya, seperti itu. Kalau kombinasi otomatis paralel sama berlawanan dikasih semua. Ya, kalau tegak lurus itu dari atasnya persis gitu. Jadi yang menerima itu atasnya bahan itu langsung menerima si uap panasnya itu. Jadi dari sini atasnya turun ke bawah. Itu langsung ya, ada bayangan ya mungkin teman-teman ya. Ini kalau kita kelas offline mungkin akan lebih jelas gitu ya. Karena saya bisa memberi praktek, maksudnya bentuknya lebih jelas seperti itu. Sekarang di awang-awang dulu ya. Ya ini biasanya ngaruhnya cuman ke bisa paralel, berlawanan, bisa kombinasi, itu hampir sama. Cuman bedanya nanti kalau biasanya bahan yang mau kita keringkan itu tipis gitu ya, tipis. Biasanya pakai cuma aliran tegak lurus. Kenapa? Karena cukup dikeringkan bagian atasnya gitu kan dari atas ya tadi uap panasnya gitu ya. Dikeringkan dari atas itu sudah cukup bisa membuat si bahan kering. Misalnya itu kalian tahu Good Time yang choco chips itu kan, yaitu kan biskuit ya, cookies yang tipis gitu. Itu mungkin biasanya pakai aliran yang tegak lurus karena dia tipis, tidak perlu aliran dari kombinasi atau paralel berlawanan, dia sudah kering semua. Ya. Kalau paralel berlawanan, kekurangannya itu kadang kalau misal bahannya tebal, kalau arahnya cuma satu arah berarti kan datangnya si uap panas itu, yang bagian satu sisi produk akan lebih kering dibandingkan sisi yang lainnya gitu. Makanya ada yang kombinasi paralel dan berlawanan biar keringnya sama rata seperti itu. Nah, tapi kalau bahannya tipis cenderung pakainya aliran tegak lurus gitu. Karena uap dari atas pun sudah cukup untuk bisa mengeringkan bagian atas dan keseluruhan bagiannya. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Bahan masuk ke sini, nanti selama masuk terowongan jalan sambil diberi uap panas, keluar-keluar dia sudah kering. Seperti itu. Yang ketiga, pneumatic dryer. Ya, kalau kita selalu bahas tentang pneumatik ini ya, pasti bentuknya itu seperti ini ya, teman-teman. Kayak kemarin dulu kita sempat bahas pneumatic conveyor dan semacamnya, pasti kan bentuknya seperti ini ya. Kayak bejana terbalik ininya. Kalau kayak bejana ini, pasti dia biasanya namanya pneumatik gitu ya. Ya, terdiri dari pipa atau saluran panjang yang mengalirkan udara panas dan bahan dengan kecepatan tinggi. Cocok untuk pengeringan bahan-bahan granuler. Granuler ini bentuknya maksudnya kecil-kecil gitu ya, seperti misal tepung atau butiran-butiran kayak biji-bijian gitu ya. Nah, bagian-bagiannya itu ada kipasnya, fan ya untuk mendorong atau menghisap udara,
Ada alat pengumpan yang mana fungsinya untuk memasukkan dan mendispersikan bahan ke dalam aliran udara pengering. Dan juga ada cyclone collector-nya, yaitu nanti berfungsi jadi sesudah fan mendorong atau menghisap udara gitu ya, memberikan udara panas, alat pengumpan ini berfungsi untuk mendispersikan atau menyebarkan bahan itu, jadi dia kayak muter-muter di dalam si pneumatik itu ya, kena udara kering, ya nanti sambil muter-muter itu, sambil dikeringkan, nanti si cyclone collector-nya ini akan memisahkan supaya bahan itu keluar, disaring keluar, dipisahkan, sedangkan udaranya kembali ke bagian si fan atau blowernya tadi, blowernya. Ya ini ya, nah ini mekanismenya, jadi bahan masuk lewat corong, corongnya ini misalnya bahannya dimasukkan ke sini, nanti masuk ke sini kan, pengumpanan, mengalami pengecilan ukuran sehingga bahan menjadi halus. Jadi dari sini teman-teman, kursor saya ini masuk ke corong, bahannya langsung ke atas, set gitu, keserap oleh fan, oleh blower gitu ya. Jadi bahannya masukin tapi langsung kayak kehisap ke sini, set gitu ya, kehisap di sini dia kayak muter-muter di udara panas gitu teman-teman si granulanya itu ya. Sehingga selain jadi kering juga bisa ukurannya jadi lebih kecil gitu. Gimana pun juga kan udara itu bisa memberikan tekanan, yang memberikan ya tekanan pressure gitu, sehingga kadang granula-granula itu menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi dari masuk, kehisap ke atas, kehisap ke sini, muter-muter di sini oleh udara kering panas gitu ya, sehingga kadar airnya berkurang, kemudian pengecilan ukuran juga bisa terjadi. Udara masuk nanti ke sini, nah ini pipa pengering di sini ya, terbawa juga, ini masih sama udara panasnya, terbawa bersama-sama dengan udara panas dari mesin pemanasnya. Jadi di atas sini sama di sini itu masih ada mesin pemanasnya, masih hand. Ya, terus nanti sudah situ dia keluar lewat pipa lagi, naik masuk ke cyclone. Ini si cyclone tadi, yang cyclone collector yang saya bilang pemisah. Jadi udaranya akan balik ke atas, nanti dia intinya udaranya akan keluar ke atas ya. Udara keringnya keluar ke atas, ya, sedangkan si powdernya akan keluar ke bawah seperti itu. Ya, ada lagi yang namanya drum dryer. Intinya pasti bentuknya itu seperti drum gitu ya. Tahu drum kan ya? Ya itu. Oh, maaf. Ya ini. Cocok untuk produk yang, jadi kalau produk yang kita ingin keringkan itu cair atau slurry itu bukan pasta tapi seperti pasta, jadi cairan tapi kental gitu teman-teman. Kayak tahu lumpur kan ya, seperti lumpurnya. Slurry itu yang misal kayak lumpur gitu. Ya, cocok untuk produk yang seperti itu. Biasanya pengeringannya lewat drum dryer ini. Terdiri dari 1 atau 2 drum besar yang berongga. Nanti dia punya kecepatan putar sendiri antara 1 sampai 10 rpm. Ya, dan di bagian drum pemanasnya ini terdapat di bagian drum ini terdapat pemanas. Jadi produk cairannya atau suaranya itu sambil muter di drum, sambil kontakkan dengan si drum yang panas itu, yang sehingga bahannya yang akan dikeringkan di bagian permukaan drum. Jadi drumnya itu panas gitu ya. Jadi dia sambil muter drumnya, si slurry-nya kena puteran sambil kena panas gitu, sehingga transfer panasnya tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena kalau kalian masih ingat prinsip konduksi dan konveksi gitu ya. Ya itu intinya nanti drumnya ini kan memang panas, tapi ada pembatasnya, pemisahnya gitu. Jadi nggak langsung si slurry-nya ini kena si drum yang panas, tapi ada satu lapisan tipis gitu yang membatasi. Jadi nggak langsung kena panas gitu, sehingga lumayan bagus juga, sehingga tidak terjadi kerusakan zat gizi yang tinggi juga. Makanya disebut transfer panas tidak langsung gitu. Konduksi berarti ya, konduksi karena medianya padat ya. Jadi nanti drumnya itu panas gitu ya. Drumnya panas, tapi ada pembatasnya gitu ya. Jadi nggak langsung cairannya slurry-nya ini kena si drum yang panas, ada satu lapisan tipis. Ya, tapi muter gitu, alatnya muter sehingga si slurry-nya, cairan atau slurry-nya ini juga muter gitu ya. Tapi nanti kalau kalian lihat videonya, tadi kan saya kasih linknya di bawah. Kalian lihat videonya, itu akan ada gambar yang lebih jelas gitu. Nah, ini bagian bawah ada pisau untuk mengeruk produk kering, screw conveyor, penampungan. Jadi ya kan karena produknya cair atau slurry gitu, otomatis kena panas jadi kering kan, bentuknya kayak nemplek-nemplek gitu loh. Ada bayangan kan ya maksudnya saya, nanti kering gitu.
Ya, untuk mengeruknya itu nanti ada pisau di bagian bawah. Jadi misal ada yang nempel-nempel gitu di permukaannya, jadi kayak bisa dibersihin gitu ya. Terus masuk ke screw conveyor tuh yang udah dikeruk itu, lalu masuk ke alat penampungan. Ya, untuk jelasnya nanti kalian bisa buka klik video ini ya, tolong diklik, maksud saya tolong ditonton supaya kalian ada bayangan yang lebih jelas seperti itu. Jadi bahan dikenakan dalam drum berupa lapisan tipis menggunakan pengumpan, nanti drumnya itu berputar gitu ya. Air lepas ini maksudnya air lepas tuh uap air ya, uap air di produk lepas sehingga produknya nanti kering. Ya, produk kering dipisahkan oleh si pisau tadi. Ya, pengumpan itu memberikan percikan air dan penyemprotan berupa uap panas gitu ya. Untuk lebih jelasnya tadi saya bilang bisa dilihat di sini gitu. Karena kadang susah dijelaskan dengan kata-kata gitu ya. Visual speaks louder gitu ya. Enakan kok kita lihat gambar atau video. Ya. Sebenarnya juga nanti di akhir itu sebelum masuk ke masuk ke penampungan, dia ada juga roll perata gitu biar mungkin kan tebal tipisnya berbeda ya nanti karena dikeringkan di permukaan yang muter gitu. Ini pasti keruk sama pisaunya mungkin kan ada yang tipis, ada yang tebal gitu ya. Sehingga biar cenderung tipisnya sama, ada roll perata sebelum masuk ke penampungan. Gitu. Ini contoh drum dryer ya. Nanti di videonya itu jelas kok teman-teman. Jadi kayak masuk ke sini nanti di dalamnya itu drumnya berputar gitu. Drumnya berputar tapi ada lapisan pembatas. Jadi cairannya itu secara tidak langsung ikut panas karena si drum yang panas yang terus berputar, si slurry atau cairannya juga berputar gitu ya. Jadi muter sambil kena panas, nanti kan lama-lama dia kering di permukaan, ya itu nanti dikeruk pakai pisau gitu ya. Kadang kalau ngomongin, kalau kita bahas materi seperti alat mesin ini memang enaknya kan lihat langsung gitu ya, tapi karena kondisi pandemi misal susah juga, kadang kan mungkin kok di Brebes belum ada ya perusahaan yang sudah besar yang punya alat pengering lengkap seperti ini gitu ya. Kalaupun ada mungkin ya belum tentu dapat izinnya gitu kan. Jadi ya memang paling efektif, paling gampang ya memang melihat video kayak gitu dan mengandalkan daya imajinasi kita gitu teman-teman. Jadi sambil di logika, sambil dibayangkan, sambil oh kayak gitu ya bentuknya, oh gitu ada bayangan kayaknya gitu. Ya, selanjutnya conveyor dryer. Ya teman-teman juga pasti udah nggak asing ya dengan kata conveyor gitu. Otomatis bersifat kontinu. Jadi dari conveyor horizontal, horizontal kan ya otomatis yang kayak gini ya, yang arahnya ke ya horizontal gitu. Di atas conveyor ditempatkan bahan yang akan dikeringkan sebagai lapisan. Jadi di atas conveyor ditempatkan bahan. Ya intinya bahannya ditaruh di atas conveyor yang berjalan. Nanti udara pengering dihembuskan baik dari atas ke bawah atau bawah ke atas terhadap aliran bahan di atas conveyor. Jadi sebenarnya ini tuh conveyor dryer ini teman-teman mirip-mirip sama tunnel dryer tadi. Cuman bedanya kalau tunnel itu kan udaranya dari atas tegak lurus atau dari sebelah kirinya paralel searah atau berlawanan dari kanannya gitu misalnya. Misal masukkan di sebelah kiri gitu. Jadi kan kalau paralel searah dari kiri, berlawanan dari kanan gitu ya. Jadi dari atas semua udaranya. Dan ada terowongannya ya. Kalau conveyor dryer ini nanti dari atas dari bawah itu sama-sama kena panas gitu. Tapi bahannya tetap ditaruh cuma di atas si conveyor ini. Prosesnya juga bisa terkontrol dan otomatis juga. Produknya bisa pasta, butiran, irisan, dan lempengan. Nah ini untuk kayak apa bentuknya otomatis kan bisa lihat di YouTube-nya ini supaya lebih jelas ya. Keuntungannya otomatis sedikit tenaga kerja gitu, tinggal taruh, setting, klik tombol-tombol, jalan, udah pengeringan dalam skala besar gitu juga. Kelemahannya satu komoditas, karena kenapa satu komoditas ya karena setiap bahan yang ingin kita keringkan pasti punya spesifikasi keringnya masing-masingnya. Kalau alatnya seperti conveyor ini kan berarti saat dia jalan gitu ya, nggak bisa suhunya itu berubah-ubah gitu kan, nggak bisa panasnya si udara pengering itu beda-beda gitu sehingga ya nggak bisa beda-beda gitu, susah kan ngaturnya. Jadi pasti satu jenis panas gitu. Maksudnya misal mau pengeringan dengan udara panas berapa gitu. Jadinya otomatis biasanya cocok hanya untuk satu komoditas gitu. Yang ingin pengeringan dengan kadar berapa kayak gitu.
Kemudian tidak cocok untuk produk yang harus mengalami kondisi pengeringan berubah-ubah yang tadi saya bilang nih ya. Makanya cocok untuk satu komoditas ya. Karena susah ngaturnya, bisa dilewatkan di konveyor gitu ya. Lah kok udara panasnya berarti kan sama gitu kan panasnya. Kok panasnya beda-beda supaya bisa beda komoditas ya susah gitu. Nah, ini conveyor dryer ya. Ya, kemudian ada yang kalau kalian pernah baca atau sering dengar itu yang populer, yang paling bagus tapi mahal banget itu adalah freeze dryer. Jadi intinya freeze gitu ya. Jadi intinya nanti si bahan ini akan dibuat beku dulu teman-teman, dibuat beku dulu. Ya nanti dalam kondisi beku itu langsung dikeringkan. Gitu. Makanya air dihilangkan dari bahan melalui proses sublimasi. Sublimasi tahu kan ya? Pengubahan bentuk dari padat menjadi gas gitu ya. Dari es menjadi langsung gas gitu. Langsung seperti itulah intinya. Dari freeze, makanya freeze dryer. Jadi bahan itu nanti dibekukan dulu, baru dia kering gitu. Ya, jadi tidak terjadi perpindahan cairan dari bagian dalam produk ke permukaan. Ya karena dibikin beku dulu. Jadi kalau nanti mau dikeringkan langsung dari es tanpa berubah mencair dulu jadi cair, langsung dari es langsung jadi gas kering gitu langsung uap airnya langsung jadi gas gitu ya, nggak ke fase cairan gitu. Makanya karena dia kan berarti kan cenderung ada pembentukan kristal es ya yang langsung berubah menjadi gas gitu, sehingga pasti biasanya terbentuk rongga dalam produk gitu. Nah, meskipun terbentuk rongga, tapi dia otomatis membuat bahan jadi nggak terjadi pengerutan teman-teman ya, karena biasanya kalau ada proses perpindahan ya fasenya berubah ke cairan dulu, produknya biasanya akan mengalami susut atau pengerutan gitu. Ini kadang tidak diinginkan dalam inovasi produk pangan karena akan mengubah bentuk si bahannya gitu. Makanya tapi dari pihak strukturnya itu poros, mudah terhidrasi atau mudah kering tapi gampang juga mengalami penggumpalan gitu ya. Makanya ini kan karena terbentuk rongga, ini kan kristal es. Nah, karena dia sublimasi prinsipnya, jadinya akan terbentuk rongga, strukturnya akan poros gitu, sehingga mudah terhidrasi. Poros itu maksudnya punya pori-pori rongga tadi itu, sehingga dia kering tuh, keringnya bagus gitu ya, juga tidak mengalami pengerutan produk, tapi kelemahannya sifatnya nanti dia mudah lagi mengalami rehidrasi atau kemasukan air lagi gitu. Jadi mudah menggumpal. Gitu. Nah, kelebihannya tapi yaitu dapat mempertahankan flavor. Kenapa? Karena kalau gini teman-teman, kalau pengeringan itu fasenya urutan gitu ya, dari fase cairan, melewati fase cairan, zat-zat volatil, biasanya zat-zat yang punya flavor ini kan volatil ya, itu larut di air. Nah, zat-zat volatil larut di air itu berarti dia akan terbawa oleh cairan, air itu keluar, menguap juga gitu. Makanya kualitasnya akan menurun gitu kalau bukan pakai freeze dryer karena flavornya juga hilang gitu. Tapi kalau pakai freeze dryer karena tadi dari bentuk beku langsung bentuknya gas gitu ya, panasnya hilang langsung bentuk gas tanpa melewati fase cairan sehingga flavornya tetap bertahan gitu ya. Gitu. Nggak kebawa dalam bentuk cairan untuk menguap gitu enggak. Maaf ini gimana ya? Sebentar. Ya ini. Atau ada gangguan internet tadi kayaknya. Oke. Saya lanjut ya. Oh, nggak bisa. Oke, maaf ada gangguan teknis. Semoga ini masih kelihatan ya slide-nya. Saya perbesar aja. Ya, oke. Dua tahap utamanya. Ini pertama, itu pembekuan dari si bahan dulu. Tadi saya bilang. Jadi pokoknya freeze dryer itu bahannya dibikin beku dulu. Nanti baru dibeku, baru dilakukan pengeringan. Sampai kadar airnya, wah kurang dari 2%. Ini kering banget loh teman-teman. Kelemahannya mahal dan perlu pengemasan khusus. Kenapa ya tadi produk yang dihasilkan itu bagus kualitasnya, flavornya masih ada, gizinya nggak berkurang banyak gitu ya, tapi dia rapuh gitu, rapuh, gampang mengalami penggumpalan gitu. Misal susu bubuk ya, dipakainya pakai freeze dryer, gampang menggumpal gitu. Misal kalau kalian lihat Milo ya, Milo kan itu susu bubuk Milo kan nggak literally susu,
nggak murni susu tapi juga campur malt, campur apa kali ya gitu. Jadi dia pakainya freeze dryer ya. Jadinya rasanya enak, flavornya enak gitu ya. Flavor maltnya kerasa, rasanya enak tapi dia gampang menggumpal. Coba kalian bandingkan, kalian diamkan misal susu Denko bubuk sama Milo gitu di suhu ruang gitu ya, 1 jam aja. Pasti yang Denko itu masih belum menggumpal ketika yang Milo sudah menggumpal gitu. Biasanya karakteristik produk yang pakai freeze drying itu kayak gitu, karena untuk mempertahankan flavor dari bahan-bahan tertentunya, kadang pakai freeze dryer gitu ya, mahal tapi ya perlu pengemasan khusus, dalam arti kemasannya nggak boleh mudah untuk kemasukan udara, oksigen atau apa gitu ya, karena dia akan gampang menggumpal. Cocok untuk produk-produk yang mahal. Ini saya kasih contoh yang gampangnya, misal Milo. Milo itu ya gitu. Kan kok kalian ngamatin gitu ya, Milo yang makin enak kan ada ya Milo yang rasanya enak, ada yang maltnya kerasa banget, ada yang nggak begitu. Yang maltnya kerasa banget itu biasanya pakai pengeringannya mungkin freeze dryer gitu. Kalau yang nggak begitu kerasa maltnya itu pakai proses biasa nanti ya. Akan ada di slide selanjutnya ada tentang spray dryer ya, mungkin pakai spray dryer. Tapi kalau yang intinya kalau pengen flavornya kuat gitu, maltnya lebih kerasa gitu ya, biasanya pakai freeze dryer. Makanya Milo yang kayak gitu maltnya lebih kerasa pasti lebih mahal gitu dibanding yang Milo biasa. Ini pengurutan minimal. Aplikasinya kayak di teh instan, di kopi, susu bubuk juga bisa masuk, udang gitu ya. Kadang kita pengen udang yang kering kan gitu, kering, tapi gizinya nggak hilang, jadi bisa udang atau seafood lainnya, kemudian buah-buahan tertentu seperti beri dan sayuran. Intinya buah-buahan yang dia itu kita pengen kering, tapi gizinya tetap ada gitu kan, itu biasanya pakai freeze dryer. Makanya kadang buah kering itu juga mahal teman-teman. Kenapa ya? Karena ya ini dia biar awet kan, biar awet airnya dihilangkan gitu ya. Tapi pakai proses freeze dryer, jadi mahal gitu. Makanya kadang buah kering itu mahal. Produk yang dikeringkan yaitu produk di mana flavor dan dia rekonstitusinya merupakan parameter mutu penting. Ya, intinya shape-nya atau bentuknya, kemudian flavornya itu sangat diinginkan tetap sama, tetap bagus, sehingga biasanya pakai freeze dryer. Jadi parameter mutu-mutu tersebut yang penting gitu. Ini kalau kalian biar lebih jelas ya, ada penjelasan singkat, ini bagus banget videonya, tadi saya udah lihat. Ini kan bisa klik YouTube ini, oke? Ini contohnya si freeze dryer ya, nanti juga kalau kalian buka videonya akan kelihatan. Selanjutnya, spray dryer. Intinya ini untuk pembuatan produk yang bentuknya bubuk gitu ya. Jadi pertama, produknya itu misal bentuknya cairan, misal susu bubuk ya, misal susu sapi. Kita mau bubukan ya, dia nanti akan ada atomisasi cairan. Jadi si cairan itu dibikin kayak percikan-percikan dulu, sambil dibikin percikan-percikan sambil dikasih udara panas. Ya, sehingga nanti percikan atau yang berbentuk, kalau percikan berarti kan cairannya bakal berbentuk ya seperti tetes-tetesan gitu ya. Itu sambil dibersihkan cuma tetesan sambil dikeringkan. Pengeringan terjadi ketika dispersi cairan atau seluruh dikeringkan oleh aliran udara panas. Bisa digunakan untuk menekan susu, jus buah gitu. Misal produk susu bubuk, kemudian produk kayak Marimas, produk kayak ya pokoknya jus buah yang bentuknya bukan jus berarti ya, pokoknya buah-buah yang bentuknya bubuk gitu. Itu biasanya pakai spray dryer. Intinya spray dryer pasti biasanya digunakan untuk mengeringkan atau membuat produk yang awalnya bentuknya cairan menjadi bubuk gitu ya. Nah, ini bagian dari spray dryer, ada pemanas dan fan atau kipas atau blower untuk menghasilkan udara panas pada suhu dan kecepatan tertentu. Kemudian ada alat namanya atomizer atau jet untuk menghasilkan partikel-partikel cairan dengan ukuran tertentu. Nozzle. Nozzle ini nama sebutan untuk partikel-partikel cairannya. Jadi ada alat tertentu teman-teman untuk membuat cairan menjadi partikel-partikel kayak tetes-tetes gitu, ukurannya 2 mikron ya kalau di sini. Ya, untuk mengubah menjadi cairan-cairan itu namanya atomizer alatnya. Nanti ada si atomizer ini akan terhubung dengan chamber atau ruangan di mana partikel cair tadi kontak dengan udara panas. Gitu. Jadi ada bayangan kan ya teman-teman. Misal kalian bayangkan susu cair gitu yang warna putih,
masuk ke alat, ada alat si atomizer ini, jadi dia nanti langsung kayak dipecah jadi bentuknya cairan-cairan gitu, tetes-tetes, dipercikkan gitu, sambil masuk ke udara panas. Gitu ya. Jadi dia bentuknya jadi kering. Gitu. Di akhir akan masuk ke tempat produk kering atau pengumpulannya gitu. Untuk jelasnya, seperti biasa, bisa lihat ke video ini gitu ya. Nah, ini visualisasinya secara gambar ya. Ini misal di sini, misal ini kan susu cairnya, masuk ke sini, ya ini ada alatnya si atomizer tadi, sambil dikasih udara panas sejak di sini juga. Ya, nanti dia ya langsung kayak nyiprat apa ya, membentuk kayak shower gitu ya, kayak shower yang airnya dikit-dikit itu ya, menciprat-cipratkan air gitu ya, gampangannya bahasa awamnya, ciprat-ciprat air yang sambil di sini dikasih udara panas. Nah, akhirnya dia bentuknya jadi, karena tadi cepat-cepat air kan kecil gitu ya, jadinya bentuknya bakal jadi bubuk kecil. Di sini ada lagi alat namanya tadi, di sini ada kayak semacam mesh sebenarnya atau ayakan gitu ya, sehingga akan bikin lebih kecil lagi partikelnya, baru turun jadi produk kering gitu. Ini contoh alatnya. Ini kalau mau lebih detail tentang mekanismenya, sudah saya tuliskan di sini ya, beserta nomornya, bisa kalian baca gitu. Ini mekanismenya. Saya nggak akan bacain, bisa baca sendiri ya gitu. Ya kalau saya bisa nulis kayak gini, biasanya berarti keluar di ujian gitu ya. Sebenarnya nggak cuma spray dryer sih, tapi ya tadi semua mesin pengering yang saya jelaskan itu intinya otomatis secara garis besar kalian harus paham prinsip dan mekanismenya, serta jenis produk seperti apa sih yang biasanya dihasilkan dari alat-alat tersebut. Oke, sekian materi video saya hari ini. Mohon maaf ya kalau tadi misalnya ada gangguan-gangguan sedikit. Semoga sih yang jelas, semoga tetap materinya tersampaikan dan kalian paham gitu ya. Semoga suara saya juga clear. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.